Selamat datang di video pembelajaran kelas 2. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar Miss dan Mister semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Assalamualaikum anak-anak. Materi yang akan dipelajari hari ini adalah 1. Mengamati benda di sekitar. 2. Perkalian sebagai penjumlahan berulang. 3. Menyanyikan lagu anak-anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semuanya? Pasti jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, kali ini kita belajar tematik bersama Mr. Andi, Miss Nisa, dan Miss Hilda. Kali ini kita belajar tematik tema 2, Subtema 1, pembelajaran ketiga. Untuk itu mari kita simak videonya bersama-sama. Hai anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Mari kita belajar bahasa Indonesia bersama Mr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran tematik tema 2 subtema 1 pembelajaran ketiga. Kali ini Mr. Andi akan menjelaskan tentang bentuk dan wujud benda. Disimak videonya ya. Berdasarkan bentuk dan wujudnya, ada bermacam-macam benda. Ada benda yang berbentuk bulat, lingkaran, balok, dan sebagainya. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat wujud benda. Benda padat memiliki sifat dan volume yang tetap. Contohnya tas, buku, pensil, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat benda cair. Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Air yang ada di dalam botol akan berbentuk botol. Begitu pula juga air yang ada di dalam akuarium. Maka air tersebut akan mengikuti bentuk akuarium. Sifat benda cair yang kedua adalah mengalir. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ini karena adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya adalah semua sungai yang berhulu di daerah pegunungan akan menuju hilir di daerah pantai. Hulu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan dan merupakan awal mula aliran sungai. Air yang mengalir di hulu biasanya lebih jernih. Hilir adalah bagian atau muara sungai yang merupakan ujung akhir aliran sungai. Bagian hilir mengalirkan air sungai ke laut atau ke daerah danau yang rendah. Sifat benda cair selanjutnya adalah meresap. Benda cair memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil. Contohnya adalah kompor minyak. Dalam kompor minyak terdapat sumbu kompor. Minyak yang termasuk benda cair tersimpan di tabung bagian bawah lalu meresap ke atas melalui sumbu-sumbu kompor. Di bagian atas sumbu menyala api sehingga api tetap menyala karena minyak terus meresap ke atas. Sifat benda cair selanjutnya adalah volumenya tetap. Air memiliki volume tetap dan tidak berubah. Sifat benda gas. Yang pertama, menepati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas atau udara. Sifat benda gas selanjutnya adalah dapat bergerak ke segala arah.
Ini ditentukan oleh tekanan udara. Contohnya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Ini biasanya dimanfaatkan untuk menerpa layar perahu. Angin laut adalah udara yang bergerak dari lautan ke daratan. Angin laut terjadi pada siang hari saat matahari mulai memancarkan panasnya. Terjadinya angin laut karena tekanan udara di atas daratan menjadi lebih rendah karena panas. Sedangkan tekanan udara di lautan cenderung masih lebih tinggi karena lebih dingin. Sifat benda gas selanjutnya adalah bentuknya berubah sesuai tempat. Contohnya, gas yang ada di dalam balon akan berbentuk balon, dan gas yang di dalam ban akan berbentuk ban. Sifat benda gas selanjutnya adalah volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Contohnya, balon udara. Di dalam balon udara terjadi pemuaian udara yang berasal dari api. Pemuaian yaitu volumenya berubah karena kenaikan suhu udara. Contoh selanjutnya adalah ban mobil. Ban mobil meletus terjadi karena pemuaian udara atau gas yang di dalam ban. Pemuaian pada gas tersebut terjadi karena adanya kenaikan suhu udara di dalam ban mobil. Mari belajar matematika bersama Miss Nisa. Ali memetik 2 buah mangga, kemudian ditambah Beni memetik 2 buah mangga, dan ditambah lagi Chandra memetik 2 buah mangga. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan menjumlahkan semua mangga yang mereka petik. Mangga milik Ali ditambah mangga milik Beni ditambah mangga milik Chandra. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan, kita hitung sama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah mangga yang mereka petik berjumlah 6. Lalu bagaimana bentuk perkaliannya? Kalian perhatikan, di sini ada bilangan yang berulang, yaitu angka 2. Berapa kali pengulangannya? 1, 2, 3. 3 kali pengulangan. Berarti bentuk perkaliannya bisa kita tulis 3 dikali 2. Angka 3 kita dapatkan dari melihat banyaknya jumlah pengulangan, yaitu 3 kali. Sedangkan angka 2 kita dapat dari banyaknya jumlah pada masing-masing kotak. Dan angka 6 kita dapatkan dari menjumlahkan seluruh bilangan. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Dari contoh soal dapat kita simpulkan bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang bilangan yang sama. Ingat, perkalian merupakan penjumlahan berulang pada bilangan yang sama. Contohnya, 2 ditambah 2 ditambah 2. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Bagaimana bentuk perkaliannya? Kalian lihat ada berapa pengulangan pada angka 2? Ya, berarti ada 3 kali. Berarti 3 dikali 2. Ingat ya, angka 2 didapatkan dari bilangan yang dijumlahkan. Kalian lihat di situ adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi angka 3 adalah 3 bilangan yang dijumlahkan. Mari anak-anak kita belajar panjang dan pendek nada bersama Miss Hilda.
Menyanyikan lagu Naik Delman. Menyanyikan lagu memang menyenangkan. Kalian dapat menyanyikan lagu sendiri maupun bersama-sama. Nah, sebelum kalian menyanyikan lagu, kalian harus memahami isi syair lagu. Kalian juga harus memahami panjang dan pendek bunyi dalam lagu. Yuk, kita baca syair lagu berikut dengan seksama. Ayo kita bernyanyi Naik Delman ciptaan Pak Kasur bersama-sama. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping aku sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Anak-anak, apakah kalian bisa menyanyikan lagu Naik Delman sesuai panjang dan pendek lagu? Silahkan kalian coba menyanyikannya di rumah kalian masing-masing ya. Terima kasih kelas 2 yang soleh dan soleha. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.